Halo Sobat Kimia, selamat datang di channel YouTube Elementa, tempat belajar kimia yang menyenangkan. Kita hadir untuk membantu lo memahami dunia kimia dengan mudah dan menyenangkan. Di channel ini, lo bakal menemukan video yang membahas berbagai konsep kimia dengan bahasa yang mudah dipahami dan dilengkapi dengan contoh-contoh yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. So, tunggu apa lagi? Subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan notifikasi supaya lo gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Lo semua pasti nggak asing sama api unggun. Ya, lo bakal ngerasa panas kalau berdiri di dekat api unggun. Ini karena panas dari api unggun akan berpindah menuju lingkungan di sekitarnya. Panas ini dalam kimia dikenal dengan kalor. Kalau lo masih ingat, kalor sendiri merupakan salah satu bentuk energi. Total energi yang dimiliki oleh suatu benda disebut dengan entalpi. Nah, besarnya perubahan entalpi dirumuskan dengan delta H sama dengan H akhir dikurangi H awal. Termokimia erat kaitannya dengan istilah sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat pengamatan, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar sistem. Tenang, gak usah bingung. Nih, gue kasih contohnya. Misalnya, ketika lo menambahkan es batu ke dalam segelas air, maka akan menyebabkan penurunan suhu. Dalam hal ini, es batu dan air merupakan sistem, sedangkan gelas dan udara di sekelilingnya merupakan lingkungan. Sampai sini, udah terbayang perbedaan sistem dan lingkungan? Sistem juga dibagi menjadi 3 jenis. Coba lo perhatikan gambar berikut. Gambar pertama adalah contoh dari sistem terbuka. Disebut sistem terbuka karena memungkinkan terjadi perpindahan kalor dan materi. Selanjutnya adalah gambar kedua, merupakan contoh dari sistem tertutup, di mana hanya ada perpindahan kalor tetapi tidak terjadi perpindahan materi. Terakhir adalah gambar dari sistem terisolasi. Dalam sistem ini tidak terjadi perpindahan kalor maupun materi. Selanjutnya, gue bakal bawa lo masuk ke pembahasan jenis-jenis reaksi berdasarkan perubahan energi. Masih ingat rumus perubahan entalpi? Jika delta H bernilai negatif, artinya terjadi pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan, sehingga akan terjadi kenaikan suhu lingkungan. Reaksi ini dikenal dengan reaksi eksoterm. Contohnya adalah reaksi pembakaran metana. Kalau kita buat diagram reaksinya, begini penampakannya. Karena delta H bernilai negatif, maka entalpi produk kurang dari entalpi reaktan, sehingga produk akan berada di bawah dan reaktan berada di atas. Dalam kehidupan sehari-hari, reaksi eksoterm bisa kita jumpai pada reaksi pembakaran kayu, perkaratan besi, dan pembakaran kembang api. Sebaliknya, delta H bernilai positif, artinya terdapat penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem, sehingga suhunya akan naik. Reaksi ini bisa lo sebut dengan reaksi endotherm. Contohnya adalah reaksi penguraian CaCO3. Sehingga diagram reaksinya menjadi seperti ini. Karena delta H bernilai positif, maka entalpi produk lebih besar dari entalpi reaktan. Sehingga produk akan berada di atas dan reaktan berada di bawah. Reaksi endotherm bisa kita jumpai pada es batu yang mencair, reaksi fotosintesis, dan penguapan air.